Bapa di sorga, Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami, setiap keluarga, dan juga kami seluruh umat-Mu. Hari ini kembali kami boleh hadir, berada di rumah Allah. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Saatnya kami buka hati kami untuk Engkau perlengkapi dengan firman Allah. Sehingga selama kami masih ada di dunia ini, hidup kami tertata terus dengan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu yang Engkau pakai menyampaikan kehendak-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan Tuhan. Demikian seluruh umat-Mu, kami diberikan kemampuan memahami dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iman yang diproklamasikan, itulah tema besar kita sepanjang bulan ini. Nah, pada minggu yang terakhir ini, saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan, mempelajari, memahami, dan menghidupi satu tugas yang luar biasa. Sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar selama saudara dan saya hidup di dunia ini. Tugas itu adalah mentransformasi dunia, mengubah dunia, membawa perubahan pada dunia di mana kita berada, yaitu melalui misi dan kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih, misi penginjilan atau tugas menyampaikan, menyebarkan kabar baik adalah panggilan utama kita, yaitu setiap orang yang percaya kepada Kristus. Panggilan utama di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang tercatat dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Di sana Yesus memberi perintah. Dan perintah ini adalah perintah untuk semua orang percaya untuk menjadikan semua bangsa. Sebagai apa? Sebagai murid atau menjadi murid Yesus Kristus. Dan lebih luar biasanya lagi saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus menekankan bahwa kita diberi kuasa. Diberi kekuatan untuk melaksanakan amanat agung itu. Dan kekuatan itu, kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Bapak Ibu, kedua perikop ini Matius 28 ayat 16 sampai 20 dan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 menekankan bahwa Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menjalankan misi pekabaran Injil. Misi mewartakan kabar baik.
Untuk kita dapat memahami beberapa kebenaran hari ini, kita perlu renungkan pertanyaan ini. Bagaimana kita dapat memahami peran Roh Kudus dalam misi pekabaran Injil atau penginjilan? Sekali lagi saudara-saudara, ingat, camkan baik-baik. Misi penginjilan adalah tugas semua orang percaya. Kebenaran yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, amanat agung sebagai panggilan bagi setiap orang percaya. Amanat agung sebagai panggilan bagi setiap orang percaya. Matius 28, kita mulai ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung yaitu Matius pasal 28. Amanat itu perintah. Amanat itu tugas. Lalu disebut agung. Kenapa? Karena yang memberi perintah bukan manusia. Disebut agung karena perintah itu langsung dari Tuhan sendiri. Yesus yang memberi perintah, bukan manusia. Amanat agung adalah perintah langsung dari Yesus, memang pertama-tama disampaikan kepada siapa? Murid-murid di kala itu. Dan melalui mereka, yaitu para murid itu, sampai hari ini pada kita orang yang percaya. Saya rindu saudara camkan baik-baik, tugas ini bukan tugas eksklusif. Tugas eksklusif itu artinya tugas beberapa orang atau tugas orang-orang tertentu. Tidak. Amanat agung adalah tugas setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang mengaku dirinya sebagai murid Kristus, yang mengaku dirinya memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara, jangan terlalu santai dirimu menjadi orang Kristen. Yang penting engkau percaya Tuhan. Ada namamu di sebuah gereja terdaftar. Selesai, tidak sampai di situ. Sebab tugas untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, dengar baik, itu bukan pilihan. Tetapi sebuah panggilan. Kalau pilihan itu artinya kalau saya mau saya lakukan. Kalau saya suka saya lakukan, itu pilihan. Tetapi yang namanya panggilan itu bukan pilihan. Panggilan itu siap atau tidak, suka atau tidak, itu harus dilaksanakan. Kita dipanggil untuk apa? Perhatikan. 1, pergi. Kedua apa? Mengajar. Kemudian membaptis. Kemudian menjadikan orang lain. Untuk apa? Murid
Kristus. Murid Yesus. Dipanggil untuk pergi. Berarti saudara harus bergerak. Keluar dari zona nyaman kita. Mengajar, perlengkapi dirimu. Itu bersaksi sesuatu yang ada pada kita disampaikan kepada mereka. Dan membaptis. Memang membaptis itu bukan tugas pribadi. Membaptis itu harus ada wadahnya. Namanya gereja. Dan setelah mereka dibaptis tidak cukup. Dia harus naik pada level berikut. Mereka harus dijadikan sebagai murid daripada Kristus sendiri. Haleluya. Amanat agung ini saudara-saudara mencerminkan keinginan hati Allah. Oke ya. Keinginan hati Allah akan keselamatan semua orang sebagaimana disebut dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4 bahwa kehendak Allah adalah supaya semua orang diselamatkan. Mari kita padukan satukan hati kita dengan keinginan Allah. Sekali lagi, keinginan Allah adalah tidak seorang pun yang binasa. Itu keinginan Allah. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Allah mengasihi dunia ini. Dan kasihnya tidak hanya cukup dalam kata-kata. Tapi memberi atau merelakan atau mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yang mati bagi kita. Maka saudara-saudara dalam Yesus, haleluya. Dalam Yesus seluruh umat manusia memiliki jalan, memiliki akses kepada keselamatan. Artinya siapapun, setiap bangsa, setiap suku, setiap bahasa. Kalau dia percaya kepada Yesus, maka dia beroleh keselamatan. Dan kita dipanggil untuk menjadi alatnya, alat untuk menyampaikan kabar baik ini kepada dunia. Supaya mereka pun diselamatkan. Maka kita tidak boleh menjadi orang-orang Kristen yang egois. Egois itu artinya yang penting saya selamat. Kamu mau mati binasa mau kemana itu urusanmu. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Semua kita yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Kebaikan itu bukan hanya berkat jasmani, berkat materi. Tapi kebaikan itu adalah ketika kita sadar. Kita yang tadinya yang harusnya mati dalam kebinasaan. Tapi Kristus menggantikan kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk terlibat dalam misi pekabaran Injil. Baik di lingkungan orang terdekat kita dalam komunitas kita. Hingga sampai ke bangsa-bangsa. Jadi saudara-saudara tidak ada alasan sebenarnya untuk berkata saya itu bukan tugas saya. Tidak ada waktu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut di pembahasan berikut. Tapi dimulai dari orang-orang terdekat kita. Misi ini saudara-saudara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mungkin saudara berkata bagaimana memulainya? Apa yang harus kulakukan? Yang pertama adalah tindakan kasih. Kalau saudara masih ingat khotbah minggu lalu. Yang saya cerita bagaimana seorang kakek tua mengajak cucunya bersaksi sepanjang hari. Menyampaikan kabar baik dan pagi pergi pulang sampai sore. Si sang cucu protes sampai di rumah. Dia bilang kakek mengajak saya untuk pekabaran Injil hari ini. Dari pagi sampai sore kita pulang ke rumah gak ada penginjilan. Tapi si kakek bilang sepanjang kita berjalan tadi mengelilingi melewati jalan-jalan yang kita lewati. Saya jumpa dengan orang, kita jumpa dengan orang, saya sampaikan, menyapa mereka dengan senyuman yang baik. Dan itu adalah bagian dari penginjil. Itu jawab si kakek itu.
Saudara, tindakan kasih, kesaksian pribadi kita, bagaimana kita hidup tidak mengganggu orang, tidak melukai orang, itu sebuah kesaksian. Menjadi berkat di tetangga kita, menjadi berkat di lingkungan kita, tidak bicara, tapi tindakan kita, itu sebuah kesaksian kepada mereka. Apalagi kita berada, bertetangga, atau tinggal di dekat orang-orang yang belum mengenal Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara, pahami baik-baik bahwa masing-masing kita memiliki peran unik dalam amanat agung. Kenapa disebut unik? Ada yang harus menyampaikan kabar baik dalam bentuk KKR, khotbah di lapangan terbuka di depan banyak orang. Ada orang yang dipanggil menyampaikan kabar baik lewat media televisi. Ada yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kabar baik lewat kesaksian di marketplace. Sudah saya singgung beberapa waktu lalu, marketplace itu artinya apa profesimu, tapi di situ engkau menyampaikan kabar baik. Profesimu itu menjadi mimbar utamamu untuk menyampaikan kabar baik. Apapun pekerjaan kita, apapun status kita, itu mimbar kita. Di sana kita harus menyampaikan kabar baik. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, camkan baik-baik bahwa amanat agung adalah panggilan bagi setiap orang yang percaya pada Kristus. Yang kedua, transformasi dunia melalui misi dan kuasa Roh Kudus. Transformasi itu artinya perubahan. Mengubah dunia, membawa perubahan. Dengar baik, mungkin perubahan yang kita bawa tidak sampai 100%. Saya selalu suka itu. Jadi kalau ada orang melaksanakan penelitian ya di mahasiswa, pengaruh ini terhadap ini, bukan harus 100% baru berpengaruh. Oke ya, bukan harus 100%. Saya pernah bilang sama mahasiswa, mungkin juga tidak sampai 1, hanya 0, sekian persen. Pengaruh tidak, berpengaruh. Walaupun pengaruhnya sangat kecil. Jadi hidup kita ini sesungguhnya saudara-saudara punya pengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena kita diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di awal tadi saya sudah singgung ayat ini. Matius 28 ada tugas. Tapi Kisah Rasul 1 ayat 8 memberikan kita kelengkapan. Jadi bukan hanya disuruh pergi tanpa kelengkapan. Allah memberikan atau menjanjikan kelengkapan dengan memperlengkapi orang-orang percaya itu dengan apa? Kuasa. Kuasa itu datangnya dari Roh Kudus. Itu berarti saudara-saudara, ketika amanat agung itu bersatu dengan kuasa Roh Kudus, maka terjadilah transformasi besar. Terjadilah perubahan besar. Sebab kalau kita hanya berbicara, tidak terjadi apa-apa. Karena perkataan kita tidak disertai. Karena perkataan kita tidak diurapi. Karena kesaksian kita tidak ada kuasa. Maka saudara-saudara, betapa perlunya kita bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus. Hal ini sudah nyata ya. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul. Dari gereja mula-mula yang jumlahnya hanya sangat kecil. Baca Kisah Rasul pasal 2. Kemudian Injil tersebar luas. Mengubah kehidupan manusia dalam sejarah hidup manusia itu sendiri.
Betapa banyaknya tadinya orang yang sedang yang menuju kepada kematian. Tapi sekarang mereka percaya. Lalu sebelum Tuhan datang, maka kita tidak boleh berhenti, saudara. Alkitab berkata, kalau dia datang dan kalau kabar baik disampaikan, kalau Injil sudah disampaikan ke seluruh dunia, maka dia akan datang. Berarti ada peran utama kita, peran kita sebagai orang percaya. Kristus mau datang cepat atau datang lambat, itu ada peran orang percaya. Karena apa? Dikatakan di sana kita harus beritakan kabar baik. Kita harus sampaikan kabar baik. Supaya apa? Supaya tidak ada yang binasa. Supaya semakin banyak orang yang diselamatkan dan semakin sedikit orang yang sedang menuju pada kebinasaan. Saudara-saudara, luar biasa. Allah itu punya hikmat yang luar biasa. Sebab dia tidak hanya memanggil kita untuk bertugas, untuk bermisi. Tapi dia sediakan kita kuasa. Dia lengkapi kita dengan kuasa, yaitu kuasa dari tempat maha tinggi, kuasa Roh Kudus untuk melakukan. Baca kisahnya Petrus dan Yohanes dalam Kisah Rasul pasal 4. Di sana dicatat mereka dikenal dua-duanya sebagai orang biasa yang tak terpelajar. Halo? Yohanes dan Petrus dikenal sebagai orang biasa yang tidak terpelajar. Tapi mereka berani memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Dan saya sudah pernah menyinggung dalam khotbah. Bagaimana Petrus yang tadinya penakut, pengecut. Tapi ketika kuasa Roh Kudus turun atas dia, Petrus berubah secara luar biasa. Menjadi orang yang sangat berani. Bahkan dia berkata, aku rela mati. Kalau Kristus mati, kepala ke atas, disalibkan dengan kepala ke atas. Aku rela mati. Disalibkan dengan kaki ke atas, kepalanya ke bawah. Saudara-saudara, kenapa bisa begitu? Karena dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi ketika ada keinginan untuk bersaksi, lalu selalu berkata, aduh udah mau kubicarakan tapi malu saya. Tapi gak berani. Wah dari rumah sudah menggebu-gebu. Jumpa dengan orangnya diam lagi. Udah dari rumah udah bersemangat sampai di tempat pekerjaan diam lagi. Saudara-saudara, ada hal yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Engkau berdoa. Minta pada Tuhan. Oh Tuhan, beri aku keberanian. Beri aku kuasa. Agar aku dapat memberitakan kabar baik tentangmu. Supaya dia pun menerima engkau. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Melalui kesaksian dan pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka akan membawa perubahan besar pada dunia. Ketika kita merasa kecil tidak berarti. Kita harus yakin ada kuasa Roh Kudus yang memungkinkan setiap pribadi, setiap individu. Untuk berperan dalam rencana Tuhan. Untuk membawa perubahan. Untuk mengubah, untuk mentransformasi dunia ini. Oleh sebab itu hari ini apa doa kita? Tuhan jadikan hidupku menjadi berkat. Tuhan jadikan aku menjadi alat-Mu. Supaya aku bisa mengubah, membawa perubahan pada dunia ini. Dunia ini bukan hanya dunia dalam skop yang besar. Tapi dunia itu dimulai dari orang-orang yang dekat dengan kita. Poin yang ketiga, kebenaran yang ketiga. Tanggung jawab menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Halo, siapa yang bertanggung jawab? Jawab, siapa yang bertanggung jawab? Apa engkau akan merasa itu tanggung jawab saya, itu tugas saya? Kalau itu engkau katakan engkau benar. Tapi kalau saudara berkata bukan tugas saya. Itu tugas pendeta. Itu tugas hamba-hamba Tuhan. Itu tugas mereka yang pernah studi di sekolah teologi. Salah. Tidak ada ayat itu dalam Alkitab. Yang ada adalah setiap orang yang merasa dirinya beroleh keselamatan dalam Kristus. Maka dia wajib untuk menyaksikan kabar baik, menyampaikan.
Paulus pernah berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka. Perintah dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Di sana dijelaskan bahwa kita harus menjadi saksi. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa misi itu bersifat lokal. Lokal itu dari skop yang kecil. Global itu sampai mendunia. Itu namanya dari lokal sampai ke global. Saudara pernah mendengar istilah nasional dan internasional. Lokal itu skop yang lebih kecil, yang lebih dekat dengan kita. Global itu makin meluas sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, saya buat ini peta ini di sini supaya saudara lihat. Nah, saudara-saudara, ketika murid-murid Yesus memperoleh atau mendapatkan pernyataan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Itu mereka sedang berada di Yerusalem. Dan Yerusalem itu saudara-saudara melambangkan lingkungan yang terdekat dengan mereka. Tidak langsung disebut jauh-jauh. Dari lingkungan paling dekat. Oke ya. Yerusalem. Mereka dapat tugas itu, dapat berita itu, dapat kebenaran itu ketika mereka sedang berada di Yerusalem. Maka saudara-saudara menjadi saksi itu tidak harus langsung jauh-jauh. Dimulai dari orang-orang yang dekat dengan kita. Lalu kemudian saudara perhatikan dari Yerusalem makin melebar ke Yudea, Samaria makin jauh. Yang artinya daerah yang lebih luas. Daerah yang lebih luas. Dan terakhir saudara-saudara ada ujung bumi. Yang mencakup bangsa-bangsa di seluruh dunia. Saudara-saudara, kebenaran ini hendak mengingatkan setiap kita. Bahwa misi bukan hanya untuk satu kelompok. Tetapi untuk seluruh dunia. Injil harus diberitakan kepada semua orang. Dari orang terdekat kita hingga mereka yang berada di ujung bumi. Haleluya. Hingga mereka yang berada jauh daripada kita. Saudara, jangan anggap sepele tugas ini. Ini amanat. Saya heran ya, orang lebih takut kepada amanat orang yang mau mati. Sebelum dia mati dikasih amanat. Ketakutan sekali dia kalau nggak lakukan itu. Pernah nggak dengar itu? Sebelum dia meninggal lalu dikasih. Kalau tidak, ketakutannya luar biasa. Itu amanat. Ya kan saya pernah dengar itu. Yang kemarin beberapa waktu yang lalu saya cerita. Ibu itu atau bapak lupa saya. Tapi kurang lebih orang tua itu. Beri amanat kepada keluarganya. Kalau dia mati harus dikubur di dapur ini. Ada itu Pak, di Tapanuli. Wah, akhirnya dia mati. Tidak dikubur keluar, dikubur di dapur itu. Karena lokasi dapur itu digali di situ. Sampai diinterogasi polisi. Kenapa? Lalu mereka bilang tidak ada apa-apa. Hanya untuk mengikuti apa? Amanat. Amanat dari orang tua ini. Yang selama hidupnya berkata, kalau nanti aku mati, aku harus dikubur di sini. Kalau aku mati, harus dibawa ke kampung. Karena kita orang-orang di perantauan. Harus dibawa ke Nias, Bu. Waduh, bahayanya, biayanya. Harus dibawa ke kampung. Lalu matilah. Anak-anaknya ketakutan. Kalau kita enggak bawa ini ke kampung, kalau tidak kubur di dapur ini, jangan-jangan kita nanti mati mendadak semua. Ketakutannya luar biasa. Yang saya mau katakan apa? Kenapa kepada amanat orang yang seperti
kita lebih takut. Matius 28 itu amanat agung Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Apa enggak takut saudara sama Tuhan? Ini bukan perintah saya, Pak. Bukan perintah saya. Saya hanya menyampaikan perintah yang ada dalam Alkitab kepada kita. Jadi saudara-saudara, sebagai umat Allah kita memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang menyeluruh, tanggung jawab yang meluas, tanggung jawab global. Untuk memastikan bahwa Injil diberitakan kepada semua bangsa. Haleluya. Kita dapat memulai misi dari lingkungan terdekat kita, saudara. Ya, dari siapa? Keluarga kita. Kemudian tempat kerja kita, itu yang saya sebut marketplace. Kemudian komunitas kita. Apa komunitas saudara? Hadir engkau di situ menjadi pembawa kabar baik, bukan pembawa kerusuhan. Amin. Bawa kerusuhan engkau di apa? Di komunitas di STM kau yang dikenal kerusuhanmu. Di marga kau dikenal karena rusuh. Di mana lagi? Ayo, jangan dikenal karena rusuh. Di STM saudara pembawa kabar baik. Walaupun saudara tidak bertugas sebagai pengkhotbah di situ, gak ditugasi, tidak apa-apa. Di kumpulan marga, margamu sendiri, marga suami, marga istri, engkau hadir di sana, pembawa kabar baik. Sampaikan kabar baik. Sekali lagi kita bersyukur, kita ada di zaman teknologi canggih hari ini. Jadikan semua media, mass media, atau media sosialmu itu, jangan hanya kabar-kabar burung, kabar-kabar aneh yang tak begitu penting. Sampaikan kabar baik di sana. Saya sudah pernah bilang kan Pak, mungkin hanya satu yang baca, satu yang nonton. Tapi yang satu itu tadinya sedang menuju kepada kehancuran. Tapi ketika dia baca statusmu dia berhenti, lalu dia balik. Tapi sampai mati pun dia tidak pernah ingat engkau, tidak kenal kita. Tapi tidak apa-apa. Tapi lewat kita, dia berubah. Dan itu yang mendorong saya sampai hari ini lakukan itu. Walaupun tidak mudah. Saya pernah bilang, saya baru mengenal, bukan mengenal. Saya baru masuk di medsos TikTok itu. Ternyata setiap renungan yang saya buat pagi, setiap hari itu, yang ada saya bagi kepada saudara, saya masukkan itu. Tiap hari ratusan orang, saya belum bicara ribuan, karena baru-baru. Tapi saya lihat, wah mereka membaca. Oke mungkin tidak berubah dia di saat dia baca itu. Tapi suatu saat dia berhadapan dengan kehidupan. Lalu dia ingatkan, Roh Kudus ingatkan dia. Bukankah firman pernah berkata demikian? Lalu dia berubah, itu menyampaikan kabar baik. Jadi mulai dari keluarga. Jangan engkau dikenal pembawa kerusuhan di tengah keluargamu. Tapi dikenal sebagai pembawa damai. Dia bilang, udah panggil Pak Pendeta yang satu itu. Padahal engkau bukan pendeta, itu sindiran aja. Panggil Ibu Pendeta itu. Padahal engkau bukan Ibu Pendeta, tapi menyindir. Tidak apa-apa. Karena ada orang yang dipanggil begitu. Panggil si pendeta itu. Kenapa? Hanya menyindir. Tapi tidak apa-apa. Yang penting engkau bawa kabar baik. Kita juga dipanggil mendukung misi global. Nah, kita nggak sampai ke ujung bumi sana. Tapi ada bagian kita, saudara. Apa bagian kita? Dimulai dari doa. Oh Tuhan, selamatkan orang-orang yang ada di belahan dunia. Mungkin saudara pernah baca, di sana ada pembantaian orang-orang Kristen. Tapi engkau doakan dari sini. Kalau engkau punya dana, ada dana misi. Ya, dana misi. Bulan Oktober ini kita harus kirim dana misi ke pusat gereja kita. Karena bulan Oktober sebagai bulan lahirnya Gereja Betel Indonesia dijadikan sebagai bulan misi. Dan kita harus mengirim dana misi. Dan kita harus kirim. Atau terlibat langsung dalam penginjilan lintas budaya. Mungkin panggilan kita tidak di situ. Artinya panggilan kita sampai ya pergi ke ujung bumi, pergi ke negara-negara lain hanya memberitakan kabar baik. Haleluya. Jadi saudara apapun bentuknya.
Setiap kita perlu berperan dalam menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Kenapa saudara? Karena menjadi saksi Kristus adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi saudara-saudara, kuasa Roh Kudus itu adalah kunci keberhasilan misi penginjilan yang diperintahkan Tuhan dalam amanat agung. Dan Yesus mengingatkan kita bahwa kita hanya bisa menjalankan tugas ini. Kamu akan menjadi saksiku, kata Yesus, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kemudian saudara-saudara, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Dimulai dari orang-orang terdekat kita. Dimulai dari Yerusalem kita. Dimulai dari Yudea sampai Samaria sampai ke ujung bumi. Dari orang-orang terdekat hingga ke ujung bumi. Dan dalam misi ini kita harus selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Tidak mengandalkan kekuatan kepintaran kita. Sebab Roh Kuduslah yang akan memberikan kita keberanian. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita hikmat tentang apa yang hendak kita perkatakan. Dan Dia yang memberikan kita kuasa untuk memberitakan Injil dan membawa banyak jiwa kepada Kristus. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kembali kami diingatkan supaya kami tidak melupakan amanat agung Yesus Kristus. Hari ini juga kami disadarkan bahwa tugas memberitakan Injil, amanat agung adalah tugas setiap orang yang percaya. Yang sudah menerima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong kami supaya kami keluar dari kenyamanan diri kami sendiri. Untuk memikirkan nasib orang-orang di sekeliling kami. Sampai orang-orang yang belum percaya yang ada di ujung bumi. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Memberi kami kuasa. Memberi kami keberanian. Memberikan kami hikmat. Sehingga kami mampu berkata-kata. Sama seperti hamba-Mu Petrus dan Yohanes. Sekalipun mereka bukan orang terpelajar, tapi mereka disanggupkan oleh Tuhan untuk berbicara baik, berbicara lantang dengan orang-orang yang menghadang pemberitaan Injil. Kiranya Tuhan menolong kami umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.